Kabupaten Lamongan merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian pesisir utara Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Lamongan berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara, sehingga sejak masa lampau wilayah ini memiliki peran penting dalam jalur perdagangan laut dan pertukaran budaya. Letak strategis tersebut menjadikan Lamongan sebagai daerah yang berkembang sejak zaman Karijen-Karijen kuno di Pulau Jawa. Sejarah Lamongan tidak dapat dilepaskan dari kondisi alamnya yang subur, dengan tanah, pertanian yang luas, serta potensi kelautan yang melimpah. Hal ini membuat Lamongan sejak dahulu dikenal sebagai wilayah agraris dan maritim. Masyarakatnya hidup dari bercocok tanam, berdagang, dan melaut, membentuk karakter masyarakat yang ulet, terbuka, dan religius. Nama Lamongan dipercaya berasal dari nama seorang tokoh yang dihormati masyarakat, yaitu Mbah Lamong atau Hadi, seorang tokoh penyebar agama dan pemimpin masyarakat pada masa awal. Kata La memiliki arti baik, sedangkan Mong berarti merawat atau memelihara. Dengan demikian, Lamongan dapat dimaknai sebagai daerah yang dirawat dengan kebaikan dan nilai-nilai luhur. Versi lain menyebutkan bahwa nama Lamongan berasal dari Sungai Lamong yang mengalir di wilayah tersebut dan menjadi sumber kehidupan masyarakat. Sungai ini sejak dahulu dimanfaatkan untuk irigasi, transportasi, serta pusat aktivitas ekonomi masyarakat. Pada masa Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Raja Airlangga pada abad ke-11, wilayah Lamongan sudah dikenal sebagai daerah penyangga pangan. Setelah Kerajaan Kahuripan terbagi menjadi dua, wilayah Lamongan masuk dalam pengaruh Karijan-Karijan penerusnya, hingga akhirnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit. Pada masa Majapahit, Lamongan berkembang sebagai wilayah pendukung ekonomi kerajaan. Banyak desa di Lamongan yang berfungsi sebagai sentra pertanian dan penghasil bahan pangan. Selain itu, jalur laut di pesisir Lamongan menjadi bagian dari jaringan perdagangan Majapahit yang menghubungkan Jawa dengan daerah lain di Nusantara. Peninggalan budaya Hindu-Buddha di Lamongan dapat dilihat dari berbagai tradisi lokal, struktur desa, serta cerita rakyat yang masih hidup hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa Lamongan telah menjadi bagian dari peradaban besar Jawa sejak berabad-abad lalu. Perubahan besar dalam sejarah Lamongan terjadi pada abad ke-15. Seiring runtuhnya Majapahit dan masuknya agama Islam ke Pulau Jawa, proses Islamisasi di Lamongan berlangsung secara damai melalui jalur perdagangan, pernikahan, dan dakwah para ulama. Tokoh paling berpengaruh dalam sejarah Islam di Lamongan adalah Sunan Derajat, salah satu dari Wali Songo. Sunan Derajat dikenal tidak hanya sebagai penyebar agama Islam, tetapi juga sebagai tokoh sosial yang sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia mengajarkan nilai-nilai Islam yang menekankan empati, tolong-menolong, dan keadilan sosial. Ajaran Sunan Derajat terkenal dengan falsafah kehidupan yang menekankan pentingnya membantu sesama, seperti wenehono teken marang wong kang wuto, wenehono mangan marang wong kang luwe, yang berarti berilah tongkat kepada orang buta dan berilah makan kepada orang yang lapar. Ajaran ini membentuk karakter masyarakat Lamongan yang religius, peduli sosial, dan menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hingga kini, makam Sunan Derajat di Kecamatan Paciran menjadi salah satu pusat ziarah Islam terbesar di Jawa Timur. Selain Sunan Derajat, Lamongan juga memiliki hubungan erat dengan pusat Islam lainnya seperti Gresik dan Giri, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu jalur penting penyebaran Islam di Jawa. Secara administratif, Kabupaten Lamongan resmi berdiri pada tanggal 26 Mei tahun 1569. Tanggal ini ditetapkan berdasarkan peristiwa pengangkatan Tumenggung Surajaya sebagai Adipati pertama Lamongan oleh Kesultanan Pajang. Peristiwa ini menandai Lamongan sebagai wilayah pemerintahan yang mandiri dan memiliki peran penting dalam sistem politik Jawa pada masa itu. Hari jadi Lamongan tersebut hingga kini diperingati setiap tahun sebagai momentum untuk mengenang sejarah dan jati diri daerah. Memasuki abad ke-17 hingga awal abad ke-20,
Lamongan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada masa ini, rakyat Lamongan mengalami berbagai bentuk penindasan, seperti pajak berat dan sistem tanam paksa. Hasil pertanian dan laut Lamongan dieksploitasi untuk kepentingan kolonial. Meskipun demikian, semangat perlawanan rakyat Lamongan tidak pernah padam. Banyak tokoh dan masyarakat Lamongan yang terlibat dalam perlawanan lokal maupun mendukung perjuangan nasional. Pada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945, penderitaan rakyat semakin berat. Banyak warga Lamongan yang dipaksa menjadi romusha, mengalami kelaparan, dan hidup di bawah